Shalom, jumpa lagi hari ini di dalam Rehat Renungan Hati Sehat. Terima kasih waktu yang bagus pada hari ini kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan renungan atau semacam pembelajaran tentang hal kegagalan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kesempatan yang baik pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh sungguh belajar tentang hal kegagalan. Namun itu membuat kami semakin banyak belajar tentang ketaatan kepada Tuhan, tentang penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kegagalan itu menjadikan kami semakin mempunyai motivasi yang baik untuk terus menuju untuk terus menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada peribahasa mengatakan kegagalan adalah awal daripada keberhasilan. Apa yang dimaksud dengan peribahasa itu? Gagal bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan untuk meraih sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Kegagalan adalah suatu pengalaman di mana sebuah perjuangan harus diusahakan dengan benar dan sungguh-sungguh. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah berapa kali Bapak, Ibu, Saudara mengalami kegagalan? Gagal dalam hal apa? Dalam bidang apa? Bagi anak-anak muda yang masih belajar atau yang masih kuliah, pernahkah merasa gagal dalam belajarnya? Misalnya tidak bisa mengerjakan ujian-ujian yang diberikan oleh guru atau dosennya. Kalau ujian nilainya selalu tidak baik, maka kita sering menjadi stres. Yang jadi mahasiswa, bagaimana menghadapi dosen yang killer? Karena takut mata kuliahnya yang diberikan tidak bisa dicerna dengan baik. Akhirnya mata kuliah tersebut nilainya jelek, mendapat nilai D atau F. Artinya gagal, tidak bisa memenuhi target nilai yang menjadi standar kelulusan. Saya juga melihat anak-anak muda di sini sedang berusaha saling PDKT dengan sesama temannya. Jika kalian gagal di dalam PDKT, maka perlu dipertanyakan, kenapa saya tidak bisa PDKT bersama dia? Perlu koreksi diri tentunya. Mungkin kasarnya, mungkin perlu mandi 3 kali mungkin ya. Atau mungkin pakai parfum yang disukai oleh teman kita. Tetapi jangan lupa bertanya dan datang kepada Tuhan. Bertanya, apakah orang ini sepadan atau enggak dengan saya? Cocok enggak dengan saya kalau dia jadi pacar saya, umpamanya seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai usaha juga pernah gagal. Bapak, Ibu mengalami kerugian dalam usahanya. Saya punya teman seorang pengusaha, tetapi saya melihat usahanya itu selalu gonta-ganti. Karena usaha ini gagal, usaha itu juga gagal. Bahkan karena selalu gagal, maka banyak orang yang merasa kasihan karena selalu gagal terus. Bagaimana pengalaman Bapak, Ibu? Apakah selalu gagal juga dalam usahanya? Jika iya, perlu juga bertanya kepada Tuhan, di mana letak kesalahannya sehingga selalu gagal dalam berusaha. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara yang jadi pegawai atau karyawan, baik pegawai negeri atau karyawan swasta? Apakah mengalami kegagalan juga? Mungkin tidak bisa memenuhi target yang diharapkan oleh pimpinannya. Dan pimpinan menekan Bapak Ibu agar bisa memenuhi target yang diharapkan. Jadi, bagaimana solusinya ketika kita gagal? Gagal menurut ukuran kita. Karena gagal di pandangan Allah berbeda dengan gagal yang dipandang oleh kita. Ketika kita mengalami kegagalan, maka janganlah kita hanya berfokus pada kegagalan itu. Janganlah kita hanya melihat dari sisi kegagalan saja. Karena
jika pikiran kita hanya berfokus pada kegagalan, maka kita akan semakin terpuruk dan jatuh makin dalam. Mari kita belajar mencari jalan keluarnya melalui firman Tuhan yang ada di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi dikatakan jangan kamu khawatir. Bapak Ibu yang mempunyai usaha yang sedang jatuh, ya mungkin Bapak Ibu akan bersedih dan merasa kecewa. Bahkan Bapak Ibu merasa mungkin ini bukan usaha yang cocok untuk saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Jangan-jangan kalau usaha ini saya lanjutkan, ini pasti akan gagal lagi dan saya akan jatuh lagi. Perlu dicari tahu apa sebabnya gagal. Mungkin karena kurang promosi misalnya. Jika usaha makanan mungkin masakannya kurang enak, artinya kurang bumbu misalnya, seperti itu. Perlu dikoreksi. Ada banyak kemungkinan. Kemudian kita bangun lagi usaha tadi dan kita bangkit lagi. Kita usahakan dengan sungguh-sungguh dengan segala upaya, termasuk minta penyertaan Tuhan. Kita berdoa minta penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan supaya apa yang kita usahakan itu bisa berhasil. Di sana dikatakan firman Tuhan, nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa. Jadi jangan lupa berdoa. Kita berdoa agar Tuhan sendiri yang menopang usaha Bapak Ibu. Kita menyerahkan usaha tersebut kepada Tuhan. Apapun yang terjadi nanti, kita bersyukur kepadanya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang bekerja sebagai karyawan. Ketika kita gagal memenuhi target yang diberikan pimpinan, jangan putus asa atau stres. Terima kegagalan itu dengan penuh syukur dan jangan khawatir. Ulangi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan dan menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa. Yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita. Bagaimana dengan anak-anak muda yang masih sekolah atau kuliah? Beberapa kali kalian gagal dalam mengerjakan ujian. Berapa nilai yang kalian dapat? Mungkin jelek ya, atau yang kuliah nilainya D atau F. Nah, tentu itu
menjadikan beban yang sangat berat karena kita harus memenuhi target nilai yang bagus supaya kita bisa lulus gitu ya. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan, bersyukurlah dan berdoa, kemudian kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh, yakini bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kalian menghadapi permasalahan kalian. Bahkan Tuhan juga turut bekerja dalam hal kalian PDKT bersama temanmu. Sampaikan keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan bersyukurlah ketika kalian menemukan pria atau wanita yang menjadi kelak mungkin pacarmu. Tuhan, saya ingin mempunyai pacar yang takut akan Tuhan. Gak ganteng, gak cantik, gak masalah. Tapi yang penting mengasihiku dengan tulus dan lain-lain. Nah, selanjutnya terserah kalian. Dalam mengikut Tuhan Yesus pun ada kegagalan. Contohnya Petrus. Dia sebagai murid Tuhan Yesus boleh dibilang murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi Petrus pernah gagal menjadi murid Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus memberi peringatan bahwa dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Tetapi segera dia sadar dan kembali bangkit untuk menjadi murid yang baik. Jadi kegagalan bisa menjadikan bagi kita suatu peringatan agar kita bisa semakin semangat dan bergiat diri untuk melakukan dengan sungguh-sungguh bagian kita. Ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, di ayat 7 tadi dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, segala keberhasilan yang kita pandang tidak mungkin bisa terjadi, bagi Tuhan sangatlah mungkin terjadi. Bagi Tuhan hanya sesuatu yang kecil, yang gampang dilakukan. Nah, ditegaskan di dalam ayat 8 dan 9, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, dan semua yang suci, semuanya yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Setiap kegagalan yang kita alami, ketika kita bisa koreksi diri dan kita kerjakan lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan keberhasilan. Saya pernah memberikan ilustrasi tentang baksonya Pak Tri. Ketika dulu Pak Tri berjualan yang pertama kali, merasa baksonya itu tidak banyak yang suka. Banyak yang beli itu protes, "Pak, baksonya kurang enak dan baksonya kecil-kecil. Jadi kelihatan mahal," gitu ya. Nah, namun Pak Tri tidak putus asa. Pak Tri koreksi diri bagaimana supaya bisa memenuhi keinginan pelanggannya. Nah, maka Pak Tri berpikir keras dan sungguh-sungguh berupaya supaya bisa memenuhi keinginan pelanggannya. Kemudian Pak Tri merubah strategi. Sekarang baksonya menjadi besar-besar, enak, murah. Nah, sekarang banyak pelanggannya. Jadi pelanggan dipuaskan dengan hasil kerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Pak Tri sudah menerapkan ayat yang ke-6 tadi. Tidak khawatir dan menyatakan keinginan Pak Tri dan hasilnya di luar dugaan dari Pak Tri itu. Sehingga baksonya sekarang
laris manis, banyak yang suka gitu ya. Nah, ketika kita sedang gagal atau jatuh, terpuruk, tetapi ketika kita sudah menemukan damai sejahtera yang dari Tuhan, kita akan tetap nyaman dan bisa menemukan damai sejahtera itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Akan tetapi gagal adalah awal keberhasilan. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 dikatakan di sana ketika kita diberikan kesuksesan atau keberhasilan, diperlukan kehati-hatian. Sebagai contoh, kita bisa membuka 1 Raja-Raja ayat 10-11. Raja Salomo berhasil dalam memimpin bangsa Israel dan mempunyai kerajaan yang besar yang disegani oleh bangsa lain. Kekayaannya sangat banyak, bahkan hampir setiap sudut kerajaannya dilapisi dengan emas. Perkakas minumnya dilapisi emas. Pokoknya kerajaan Salomo sangat mewah sekali. Istrinya 700 dan dari kaum bangsawan, dan gudiknya 300. Nah, tetapi apa? Salomo lupa diri dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tak lagi menyembah Allah, tetapi menyembah berhala, menyembah dewa kejijikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal dan kemudian kita bisa bangkit lagi dan mendapatkan keberhasilan, janganlah kita lupa diri. Jangan lupa kepada Tuhan yang sudah menolong, memberikan jalan keluar setiap kesulitan kita. Jadi kegagalan merupakan peringatan bagi kita yang terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita sedang jatuh ataupun gagal. Jadi gagal adalah awal dari keberhasilan. Itu renungan yang bisa kita sampaikan. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Mari kita berdoa, minta penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menggugah hati pikiran kami untuk kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, dan kami tidak mudah putus asa menghadapi permasalahan kehidupan kami. Kami mau terus bergiat diri, berserah diri kepada Tuhan, sehingga ketika kami gagal dalam segala sesuatu, kami boleh dibangkitkan lagi dan kami boleh bersemangat lagi. Akhirnya kami boleh menerima keberhasilan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, dan kami mau menyerahkan setiap kegagalan ataupun keberhasilan yang boleh kami capai. Terima kasih. Kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.